Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ulun, orang Banjar punya cerita. Nah, kali ini Ulun menceritakan kisah yang di-share di tanggal 5 November tahun 2013 silam. Jadi cerita ini seram, guys. Jadi ceritanya sangat seram. Cerita kiriman dari Mardian Ragilwe. Jadi yang malam ini Tian. Saya adalah seorang pelajar di SMA swasta di kota Bandung. Jadi orang ini orang Bandung lah. Aku akan menceritakan sebuah kisah yang tidak pernah bisa aku lupakan, dan juga menjadi pembelajaran kepadaku untuk meyakini bahwa ada makhluk selain manusia di dunia ini. Nah, bujur tuh tidak hanya manusia saja yang tinggal di dunia ini. Nah, jadi ada makhluk lain lah di dunia ini. Kejadian ini bermula ketika aku dan teman-teman satu bandku pergi ke sebuah studio musik di Riung, Bandung untuk latihan rutin. Aku dan temanku bernama Subarkah pergi dengan berboncengan. Saat itu kami harus melewati sebuah terowongan jembatan Guru Minda. Tetapi aku merasa biasa-biasa saja ketika melewatinya. Mungkin karena masih jam 8 malam dan masih banyak juga kendaraan yang lalu lalang. Singkat cerita, kami selesai latihan band di studio tersebut. Ketika kulihat jam, ternyata ini sudah pukul 11 malam. Kami pulang dengan santai dan tak terpikirkan sedikit pun hal-hal yang aneh. Kupacu motorku dengan kecepatan sedang. Ketika 200 meter mendekati terowongan Guru Minda, hawa tiba-tiba berubah menjadi hangat yang asalnya dingin sekali. Mulai seram ceritanya nih. Bulu kuduku sontak berdiri semua. Waduh, aku mulai memasuki terowongan ini. Terowongan ini sangat gelap. Tidak ada penerangan lampu sedikit pun. Jalanan hanya diterangi lampu motorku yang redup ini. Dan tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Semakin memasuki terowongan, semakin panas udaranya. Kepalaku seperti ada yang memaksa untuk menengok ke arah ke kiri. Dan astaga, terlihat sesosok makhluk tanpa kepala yang berdiri tegak di pinggir terowongan. Seramnya. Saking kagetnya, aku menarik gas terlalu cepat dan akhirnya aku terjatuh. Aduh, sambil kurasakan sakit, aku menengok ke arah sosok tadi berdiri dan dia ternyata masih ada. Waduh. Dia menghampiri kami dengan jalannya yang gontai. Maksudnya lah berengok lah. Aku tidak bisa bergerak dan tiba-tiba aku disadarkan oleh Subarkah yang menepuk pundakku dan menanyakan apakah aku baik-baik saja. Aku hanya menganggukkan kepala. Kulihat ke arah tadi sosok itu berdiri dan ternyata dia sudah menghilang. Temanku menawarkan diri agar ia saja yang menyetir. Lalu aku menanyakan kepadanya, lu lihat orang tanpa kepala yang berdiri di situ waktu belum kita jatuh tadi nggak? Enggak, lu menghayal aja. Mungkin lu terlalu capek kali, jawabnya sambil tersenyum. Jadi yang melihat sosok itu hanya aku saja. Di sepanjang perjalanan pulang aku masih memikirkan sosok tadi. Sesampainya di rumah, aku berwudu dan sholat agar menenangkan pikiranku. Jadi datang ke rumah langsung berwudu dan sholat. Mungkin itu cara yang ampuh lah mungkin untuk kita menenangkan pikiran kita. Setelah sholat itu akhirnya tidur. Jadi setelah sholat aku akhirnya tidur.
Tiba-tiba aku melihat sosok manusia tanpa kepala yang berlumuran darah dari lehernya sedangkan berdiri di pojok ruangan kamar. Dia menulis dengan darahnya ke dinding, "Tolong temukan kepala saya." Ah, ngerinya. Aku terbangun dan ternyata itu hanya mimpi. Syukurlah hanya mimpi. Tubuhku dipenuhi keringat dingin karena aku takut bermimpi sosok tadi. Jadi aku tidak mau dan takut untuk tidur lagi. Pagi hari pun tiba. Ku baca koran harian dan betapa kagetnya ternyata kemarin sekitar pukul 4 sore ada seseorang yang tertabrak kereta hingga kepalanya putus di jalan Guru Minda. Jadi hantu yang kemarin aku lihat apakah arwah dari orang ini? Setelah selama seminggu aku selalu didatangi makhluk itu, entah itu di kamar, di mimpi, dan di tempat lain ketika aku sedang sendirian. Karena tidak tahan lagi, aku menceritakan kepada ayahku yang juga seorang ustadz. Lalu ayahku mendatangi ke terowongan Guru Minda tanpa aku. Dan setelah itu, aku tidak diganggu lagi oleh hantu tersebut. Cerita ini dikirim dari Mardian Ragil. Nah, pengalaman dari Tian. Serem juga lah pengalaman ini bagi teman-teman yang belum percaya masalah goib atau masalah alam sebelah. Nah, di sini banyak sudah cerita-cerita dari teman-teman kita yang mengalami sendiri tentang pengalaman pribadinya. Nah, jadi memang benar lah cerita-cerita ini karena sudah dialami oleh teman-teman kita di luar sana kan yang berani menceritakannya kepada publik. Nah, berarti pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.